Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iva Nuronia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Prodi Kesehatan Masyarakat PSDKU Banyuwangi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa PowerPoint mengenai konsep rencana strategis dan rencana operasional. Yang pertama, apa sih pengertian dari rencana strategis dan rencana operasional itu? Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan strategis serta terfokus pada organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang perlu untuk mencapai tujuan strategis. Menurut Julia Andriani dan teman-temannya tahun 2019. Selanjutnya, mengenai rencana operasional. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Hal ini menurut Thomas pada tahun 1990. Lalu selanjutnya, mengenai konsep rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama atau dapat dikatakan dalam jangka panjang untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan cara perencanaan dalam berbagai kemungkinan berbasis keadaan lingkungan. Hal ini menurut Thomas pada tahun 1990. Lalu selanjutnya mengenai rencana operasional. Rencana operasional merupakan bagian dari rencana strategis yang memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Atau dapat dikatakan bahwa rencana operasional merupakan rencana detail berupa rencana sekali pakai dan rencana tetap dari rencana strategis. Hal ini menurut Thomas pada tahun 1990. Selanjutnya, mengenai fungsi rencana strategis dan rencana operasional. Fungsi rencana strategis diantaranya yakni untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks, mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang, memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada masa depan dan fungsi lainnya. Untuk perencanaan operasional sendiri, memiliki fungsi yakni menjadi petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya visi dan misi serta tujuan program yang dikelola. Mewujudkan rencana strategis yang telah dibuat dalam suatu program atau mendukung rencana strategis yang sudah ada sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ialah
proses rencana strategis dan komponen rencana operasional. Proses rencana strategis menurut Handoko pada tahun 2009 menjelaskan bahwa secara ringkas langkah-langkah proses penyusunan strategik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan misi dan tujuan yang mencakup pernyataan-pernyataan umum tentang misi dan tujuan organisasi. Yang kedua ialah pengembangan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang ada. Suatu profil perusahaan adalah hasil analisa internal perusahaan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang ada, serta memerinci kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang tersedia. Yang ketiga ialah analisa lingkungan eksternal dengan maksud untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan. Lalu yang keempat, analisa internal perusahaan, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Analisis ini dilakukan dengan memperbandingkan profil perusahaan dengan lingkungan eksternal. Tujuan proses analisa internal adalah untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan strategik yang penting bagi perumusan strategi perusahaan. Yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Penentuan berbagai kesempatan yang tersedia bagi organisasi dan ancaman-ancaman yang harus dihadapi. Yang keenam, pembuatan keputusan strategik mencakup identifikasi, penilaian, dan pemilihan berbagai alternatif strategik. Yang ketujuh, pengembangan strategi perusahaan. Setelah tujuan jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkannya ke dalam sasaran-sasaran jangka pendek atau tahunan dan strategi-strategi operasional. Dan yang ke-8, implementasi strategi yang menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. Yang ke-9, peninjauan kembali dan evaluasi untuk menilai apakah organisasi berjalan ke arah tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya ialah komponen perencanaan operasional. Rencana operasional adalah bentuk penjabaran dari rencana strategis dan berupa anggaran-anggaran dan prinsip operasional sebuah organisasi. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu concentrated, penerapan dari asas pengendalian yang dilaksanakan oleh manajer. Yang kedua ada integrated, penerapan aspek koordinasi dalam setiap pekerjaan agar tercapai keterpaduan kerja guna menjamin tujuan yang efektif. Yang ketiga, continue, yakni kesinambungan program kerja
sehingga dapat digunakan untuk perbaikan program-program berikutnya. Yang keempat, ada multi-instansional approach, yakni agar integrasi tugas tetap terjaga dan didukung dengan sistem yang baik. Terdapat dua bentuk rencana operasional, yakni diantaranya yang pertama, rencana sekali pakai atau bisa disebut dengan single use plan. Kegiatan yang tidak dilakukan lagi setelah tercapainya tujuan. Sifatnya lebih terperinci karena hanya sekali pakai. Lalu yang kedua, ada rencana tetap atau bisa disebut dengan standing plan, yakni pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu dan akan terjadi berulang-ulang. Selanjutnya, mengenai implementasi rencana strategis dan rencana operasional. Selanjutnya merupakan implementasi dari rencana strategis dan rencana operasional. Yang pertama, suatu implementasi sendiri dapat diartikan sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dengan tindakan yang disesuaikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan atau kemampuan membuat kaitan tindakan dalam suatu mata rantai sebab akibat guna mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan pengimplementasian sebuah strategis merupakan suatu yang bersifat sangat peka, menuntut kehati-hatian, serta pada saat penyusunan alternatif dilakukan, sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif itu. Sedangkan pengimplementasian suatu perencanaan operasional mengharuskan organisasi untuk menetapkan tujuan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perencanaan operasional dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang kita ambil dalam proses pembuatan PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.